Baik, salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Kembali lagi bersama dengan saya Ricky Elfran di pembahasan sekolah sahabat kita di channel Gereja Cepu. Pastikan saudara-saudara sudah menekan tombol subscribe agar tetap mengikuti kami dalam setiap pembahasan kami setiap hari. Kita sudah tiba pada pelajaran kita di hari Kamis dengan judul adalah Yakub pergi. Bertahun-tahun lamanya Yakub datang ke tempat itu dan kemudian dia bekerja yang pada akhirnya dia harus pergi dari tempat itu. Bukanlah rencana Yakub agar dia datang ke tempat perantauan dalam jumlah waktu yang cukup panjang. Bukanlah rencana Yakub untuk tinggal di sana sebagai orang pendatang. Namun oleh karena peristiwa yang dia alami dengan berbagai kejadian yang akhirnya dia lewati, akhirnya dia mencapai puncak 14 tahun tinggal bersama dengan orang, dan di saat itu anak yang terakhir lahir yaitu Yusuf, dan dia memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Di dalam Kejadian 30 ayat 26 Alkitab mengatakan, "Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa aku bekerja keras padamu." Selama ini Yakub memiliki ketaatan yang tidak wajar. Sebenarnya dalam setiap ketidakadilan yang dialami oleh Yakub yang diperlakukan oleh ayah menantunya ini, dia bisa saja melawan. Tetapi kita dapat lihat bahwa Yakub memiliki penurutan yang sebenarnya tidak wajar. Namun dia tetap menurut, dan itu memakan jumlah waktu yang cukup panjang. Selama 14 tahun dia turut kepada majikannya. Kita anggap saja majikan. Dia turut, bahkan dia diperlakukan dengan tidak adil. Kenapa dia tetap bertahan? Sepertinya Yakub sudah mengerti betul bagaimana hidup dengan iman. Sepertinya Yakub sudah menyadari akan kesalahannya, dan dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun untuk melawan menantunya, ayah menantunya. Ya. Dia selalu taat. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia bekerja keras. Bahkan dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah melakukan kecurangan. Nah, yang pada akhirnya kalau kita lihat dalam Kejadian 30 ayat 30, "Sebab harta milikku tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah aku dapat bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kali ini oleh karena berkat yang sudah dititipkan, ya, Yakub meminta untuk bekerja khususnya untuk rumah tangganya sendiri. Ini adalah sebuah alasan bagaimana Yakub bisa pergi, bisa terlepas, ya, dari hal-hal yang selama ini mengikatnya. Dan pertanyaannya adalah, kenapa Yakub tidak meninggalkan Laban lebih dari awalnya? Ya, awal-awal dia sudah pergi, kenapa? Ya, kita sudah tahu jawabannya bahwa Yakub sudah memiliki pertobatan. Tuhan sudah bekerja di hatinya. Sepertinya dia sementara menunggu sinyal dari Tuhan. Jaringannya mungkin masih belum terkoneksi. Dia sementara menunggu kapan sinyal Telkomsel itu ada, dan kemudian dia bisa terhubung dengan Tuhan, dan dia tahu pasti dia bisa memberikan kabar. Tuhan bisa memberikan kabar yang terbaik kepadanya, dan akhirnya kabar itu pun tiba. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab kita dalam Kejadian 31 ayat yang ke-13, "Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh, dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaraku." Ini adalah bahasa yang sama yang digunakan, sanak saudaramu. Sanak, waktu dia mau pergi ke bertemu dengan
istri yang sekarang, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengatakan sanak saudara, dan sekarang dia mau kembali, Alkitab mengatakan sanak saudara. Kita akan bahas itu lebih detail di hari Sabat nanti. Oke, jadi Tuhan saat ini memberikan sinyal dengan menyuruh Yakub untuk kembali, ya, untuk kembali. Kalau mau lihat persamaannya itu ada di Kejadian 12 ayat yang pertama. Nah, coba kalau kita baca kisah yang terjadi dalam Kejadian 31 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa anak-anak Laban mulai memiliki kecemburuan. Mereka merasakan bahwa sepertinya Yakublah yang mengambil segala harta milik Laban. Dan saat itu terjadi pengaruh yang tidak baik, dan Laban mulai berlaku tidak adil terhadap siapa? Terhadap Yakub. Dan disitulah saat yang tepat Yakub memiliki alasan untuk pergi dari tempat itu. Tapi ingat, pelajaran yang paling penting, Yakub datang dengan penuh perjuangan. Dia takut mati. Dia datang ke tempat itu oleh karena dosanya, oleh karena dia menipu kakaknya, oleh karena dosanya yang sangat besar. Tetapi ketika dia datang sama Tuhan, dia mau dekat dengan Tuhan, Tuhan mengampuni dia. Bahkan dalam perjalanannya Tuhan menjaganya. Ketika dia bekerja di tempat orang lain, Tuhan memberkatinya. Sekalipun dia adalah seorang pendosa, dia tetap datang kepada Tuhan dan Tuhan mengampuninya. Saat dia akan kembali ke tempat asalnya, dia datang kepada Tuhan. Dia memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang memberikan sinyal agar dia kembali ke tempat asalnya. Saudara-saudaraku, ketika kita berdosa, jangan pernah kita jauh daripada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara, Tuhan akan melihat, Tuhan akan menjawab segala keluh kesah, dan Tuhan akan memberikan berkat kepadamu. Tuhan tetap akan memberkati saudara dan saya jika kita tetap datang pada Tuhan. Tuhan memberkati.